Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah dosen. Nah, kali ini kita akan membahas tentang uji kompetensi bidan yang mungkin dalam waktu dekat akan dilaksanakan. Nah, kalau dulu sih ya, saya waktu ikut uji kompetensi di tahun 2013 itu jauh berbeda dengan sekarang. Kalau dulu kita pakainya kertas by paper, tapi akhir-akhir ini beberapa tahun ini itu pakainya sudah mulai menggunakan computerized. Jadi mengerjakan soalnya menggunakan komputer. Dan yang paling bikin takut itu karena sekarang adalah sistem exit exam, di mana kalian harus lulus uji kompetensi dulu sebelum kalian lulus kuliah. Artinya kalau misalnya kalian belum lulus uji kompetensi, maka kalian harus merelakan untuk tidak bisa diwisuda dan menerima ijazah, karena uji kompetensi ini adalah merupakan syarat untuk mendapatkan STR atau surat tanda registrasi. Oke, kita akan bahas tentang bagaimana sih tipsnya untuk bisa lulus uji kompetensi. Oke. Nah, yang pertama adalah tahap persiapan. Tentu ini harus kalian lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalian anggaplah kalian lagi pergi berperang gitu ya, terus kalian gak punya senjata, ya kalah duluan. Sama dengan ini, kalian mau ikut uji kompetensi yang menentukan kelulusan kalian sebagai tenaga kesehatan dan di bangku kuliah, tapi kalian gak ada persiapan sama sekali, ya sama aja dong. Maka hanya keberuntungan yang bisa menolong, tapi kan ya gitulah. Jadi kemungkinannya kecil kan kalau kita hanya berharap terhadap keberuntungan. Oke. Persiapan apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama ya tentu aja belajar dan belajar. Sebenarnya persiapan ini harusnya sudah dimulai dari kalian semester 1 sampai semester 6, misalnya kalian D3 bidan ya. Karena semua pelajaran dari mulai semester 1 sampai semester 6 di situ akan ada di soal-soal uji kompetensi. Jadi ya mulai sekarang kalau kalian yang nonton ini adalah anak semester 1, maka kalian harus benar-benar belajar dengan baik, mendengarkan penjelasan dosen, banyak membaca dan lain sebagainya, supaya nanti tidak menyesal ketika semester akhir udah waktunya lulus ternyata nggak lulus uji kompetensi, nggak bisa wisuda dong. Nah gitu ya. Oke, kemudian di tahap persiapan ini kalau sudah mau menuju hari H, maka kalian harus banyak latihan. Artinya karena nanti di soal UKOM itu yang keluar adalah soal-soal bentuk kasus atau VNET gitu ya, maka kalian harus mulai berlatih untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Jadi banyak juga nih di toko-toko buku kalian bisa menemukan buku-buku tentang kasus-kasus kebidanan. Jadi banyak berlatih supaya nanti nggak kagok ketika kalian harus menghadapi uji kompetensi yang sesungguhnya. Oke, itu tahap persiapan ya. Yang kedua adalah tahap pada saat pelaksanaan ujian. Oke. Pada saat pelaksanaan ujian, yang pertama adalah kalian harus benar-benar fokus. Kalau dulu waktu zaman saya 2013 itu kita menggunakan by paper ya, dimana kalau paper itu gak begitu melelahkan. Nah, justru kalau dengan komputer kalian di depan layar berjam-jam, kemudian kalian harus mengerjakan soal yang menguras otak, maka kalian harus benar-benar fokus pada soal dan harus benar-benar dalam kondisi yang prima, yang sehat. Jadi makan dulu, kemudian jangan lupa untuk berdoa dulu sebelum mengerjakan ujian supaya semua dimudahkan. Oke, kalian sudah fokus, kemudian kalian juga sudah berkonsentrasi dalam mengerjakan soal, maka kalian cuma butuh sedikit lagi trik yang bisa membuat kalian sukses dalam mengerjakan soal-soal di uji kompetensi, yaitu adalah ketika kalian mengerjakan soal-soal dalam bentuk VNET atau dalam bentuk soal studi kasus, maka saran saya yang dibaca duluan adalah butir pertanyaannya, bukan kasus atau masalahnya.
Jadi kan biasanya nih di soal-soal kasus itu begini. Nyonya N bla 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 datang ke bidan dengan keluhan bla 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 begitu ya. Kemudian panjang tuh, kemudian titik, lalu muncul butir pertanyaannya. Apakah diagnosa dari Nona N? Nah, maka yang kalian baca terlebih dahulu itu adalah butir pertanyaannya. Apakah diagnosa dari kasus Nyonya N? Oh, berarti saya akan baca kasus dan saya hanya fokus untuk mencari diagnosa dari kasus Nyonya N tersebut, gitu. Jadi baca itunya dulu. Nah, kemudian setelah kalian baca butir pertanyaannya, maka lanjut kalian baca kasusnya seperti apa. Nah, dengan begitu kalian akan lebih fokus dalam mencari kata kunci di dalam kasus tersebut. Oh, kalau diagnosa berarti saya harus mencari keluhan-keluhan atau hasil pemeriksaan yang dia itu menuju ke salah satu kasus yang kira-kira diagnosanya apa, begitu. Nah, hal yang seperti ini selain memudahkan kalian menjawab, ini akan membuat kalian tidak kehilangan banyak waktu. Karena apa? Coba bayangkan kalau kalian membaca kasusnya terlebih dahulu, baru kemudian kalian baca butir pertanyaannya. Saya jamin ketika kalian sudah nyampe di pertanyaannya, kalian akan lupa kasusnya itu apa ya tadi ya, Nyonya N ini kenapa tadi ya, begitu. Maka kalian ketika sudah baca kasus, baca butir pertanyaan, lupa lagi, balik lagi ke kasusnya, baca lagi kasusnya. Nah, itu akan membuang banyak sekali waktu kalian. Dan itu adalah trik kecil yang saya lakukan ketika dulu tahun 2013 saya mengerjakan soal-soal fitnet waktu uji kompetensi. Nah, itu bisa kalian pakai. Dan cara ini atau trik ini harus kalian pakai sebenarnya pada saat tahap persiapan sudah mulai dilakukan seperti itu. Baca butir pertanyaannya dulu, baru kemudian membaca kasus atau masalah si pasien ini apa. Oke. Kemudian ketika pelaksanaan, pastilah ada beberapa soal mungkin yang membuat kalian bingung, tidak tahu jawabannya, atau masih ragu jawabannya. Saran saya adalah jangan sekali-sekali dilompati pertanyaannya, langsung dijawab. Loh, kalau salah gimana? Itu akan lebih baik daripada kalian harus kehilangan banyak waktu. Kemudian kalian juga akan kehilangan konsentrasi kalau kemudian kalian terlalu fokus atau terlalu terpaku pada satu pertanyaan yang sebenarnya juga meskipun diulang lagi kalian juga belum tentu bisa menjawab, kalian benar-benar blank. Jadi lebih baik ketika sudah membaca kemudian kalian masih bingung jawabannya, maka pilihlah jawaban yang paling kira-kira kalian paling memungkinkan bahwa itu adalah jawabannya. Maka dengan begitu, soal-soal selanjutnya kalian tidak akan kehilangan banyak waktu, kalian akan tetap bisa berkonsentrasi dengan baik. Kalau misalnya kalian sudah di pertanyaan nomor 5 aja udah terlalu terpaku, ini apa ya, jawabannya apa ya, kalian akan kehilangan banyak waktu, nanti pertanyaan ke belakang akan keteteran. Jadi itu adalah saran saya ketika hari H pelaksanaan dari uji kompetensi. Tips yang terakhir adalah yang ketiga, yaitu tahap pos pelaksanaan. Apa yang harus kita lakukan? Ya tentu saja kita perlu untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa agar apa yang sudah kita kerjakan pada uji kompetensi itu mendapatkan hasil yang baik sehingga kita bisa lulus. Manusia kan hanya bisa berusaha ya, tapi Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala yang menentukan bagaimana nasib kita. Nah, kita sudah berusaha, maka waktunya untuk berserah diri kepada Allah supaya kita bisa lulus ujian. Nah, itu juga penting dilakukan oleh kita sebagai umat beragama. Saya cuma berharap bahwa adik-adik mahasiswa kebidanan dimanapun berada, semoga sukses dalam mengikuti uji kompetensinya sehingga bisa lulus uji kompetensi dan lulus kuliahnya. Oke, saya harap juga terakhir kalian bisa subscribe channel ini untuk mendukung saya dalam membuat video sehingga saya lebih semangat lagi untuk semakin banyak berbagi.
Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.